kelihatannya menarik, tetapi hukum pertama tidak bisa berjalan kalau tidak mengikuti juga hukum kedua. Ya, hukum kedua juga tidak bisa berjalan kalau tidak mengikuti hukum pertama. Jadi dalam termodinamika syaratnya mesti ikut hukum pertama dan hukum kedua. Ya, jadi kita bagi coba tayangannya. Kelihatan tayangan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini kelihatan pindah, kelihatan pindah. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita mulai bahwa hukum kedua, ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari ini yang kita lihat. Kalau kita punya satu minuman panas, ya, kita taruhkan dia di suatu ruangan dingin, maka akan terjadi pindah panas dari minuman kita ke lingkungan, ya, dari makanan, dari minuman kita ke lingkungan. Tapi sebaliknya, artinya kan ada energi itu. Jadi sesuai hukum pertama termodinamika, tidak ada energi yang hilang, yang ada hanya berubah bentuk. Jadi energi panas berubah ke lingkungan. Nah, kalau kita biarkan minuman kita itu di luar terus, maka ya tidak pernah ada kasus, belum pernah ada kasus ya, bahwa energi dari lingkungan kembali ke minuman kita. Ya. Ya. Kemudian kalau kita punya seperti gambar yang kedua ini, kalau kita bandul ini kita turunkan, maka akan terjadi putaran. Putaran di dalam, kipas berputar di dalam, maka akan memberikan energi, meningkatkan internal energi dari wadah yang di dalam. Ya, sehingga menghasilkan panas. Tapi sebaliknya, kalau panas kita berikan ke dalam sini, maka kipasnya tidak bisa berputar. Ya, sama seperti kalau punya elemen, kita lewatkan arus listrik, maka elemen itu akan menjadi panas. Ya, banyak alat-alat pemanas kita menggunakan teknologi ini, yaitu mengalirkan arus listrik elektron melalui kawat ya yang tahanannya tinggi dan dia menjadi panas. Tapi sebaliknya kalau kawat itu kita panas, kita tidak dapatkan energi ya. Nah, walaupun hukum ini tidak melanggar hukum pertama, tetapi dia tidak bisa berjalan tanpa adanya hukum kedua. Dalam hukum kedua, ya, dan dalam kehidupan kita, ya, kehidupan kita sehari-hari, maka kita lihat ada satu hal yang ini. Hidup ini hanya satu arah. Dahulu saya muda, sekarang saya tua. Ya, saya nggak bisa lagi kembali menjadi muda. Mestinya kalau hukum pertama termodinamika bisa bolak-balik dong. Tapi karena dunia ini ada hukum kedua, tidak bisa balik. Kita sudah maju, tidak bisa kembali. Apa yang sudah kita katakan, ya, mungkin menyakiti hati orang. Walaupun kita minta maaf dan dimaafkan, bekasnya masih ada di dalam hati orang tersebut. Ya, walaupun dia tulus sekali memaafkannya, tapi sudah ada goresan di situ. Ya, nah itulah hukum kedua. Dan hukum kedua tidak bisa jalan tanpa hukum pertama. Hukum pertama tidak bisa jalan kalau tidak ada hukum kedua. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah kalau kita punya suatu proses, maka kita akan periksa apakah dia mengikuti hukum pertama enggak. Oke. Kalau dia tidak mengikuti hukum pertama, maka otomatis proses itu tidak jalan. Sekarang kita periksa hukum pertama, oke. Kita periksa dia mengikuti hukum kedua enggak. Kalau dia mengikuti hukum pertama, tidak mengikuti hukum kedua, maka proses itu tidak bisa terjadi. Tetapi dia mengikuti hukum pertama, mengikuti hukum kedua, baru suatu proses itu terjadi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tadi sudah diingatkan bahwa hukum kedua mengatakan bahwa suatu proses selalu mempunyai arah.
Ya. Nah, suatu proses mempunyai mutu. Ya. Nah, mutu itu ada kaitannya dengan efisiensi. Ya, ada kawan kita lihat, kawan kita makannya banyak, badannya tidak gemuk-gemuk. Ya, seperti saya makan dikit, menurut saya dikit ya, nah, jadi besar badannya. Bahkan di antara keluarga kami, sepupu-sepupu kalau kita ketemu ngobrol-ngobrol, minum airnya gemuk katanya. Ya, nyium makanan aja sudah gemuk. Nah, itu hanya anekdot aja. Tapi itu menunjukkan selalu ada mutu sistem atau efisiensi pencernaan seseorang itu beda-beda. Ya, dan ada lagi yang satu ini bahwa hukum kedua juga mengatakan bahwa kita punya batas teoritis. Ada batas maksimum kita. Kita nggak bisa melampaui batas maksimum itu. Di bawahnya bisa. Ya, dan kita bisa menentukan berapa derajat penyelesaiannya. Ya, kita lihat nih kawan ada banyak yang mau masuk. Pak, itu embag saja sih ya, Pak. Keluar tadi, Pak. Terpental. Enggak apa-apa, enggak. Ini kalau yang sudah masuk, keluar lagi, dia enggak perlu di-approve. Ya, karena dia sudah terdata di sistem. Tapi kalau belum pernah masuk, nah itu kalau dia menggunakan apa namanya di luar Unsri, ya di luar Unsri perlu saya approve. Tapi kalau pakai WiFi Unsri, karena ini saya menggunakan email Unsri, dia tidak perlu saya approve. Ya, ya kalau masuk baca dibantu untuk saya. Ya, nah, Ya, Pak. Terima ya, kasih, Pak. ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau sudah masuk, pasti bisa masuk lagi tanpa approval. Ya, nah, jadi kita sudah pelajari dari pelajaran sebelum-sebelumnya, maka kita akan definisikan suatu hal lagi. Suatu benda yang mempunyai tingkat energi tinggi, itu kita sebut sebagai sumber energi. Suatu benda yang tingkat energinya rendah, kita sebut sebagai sink. Sink ini apa ya? Tukang tampung. Ya. Ada bahasa Inggris nyebutnya sinkhole. Lobang tanpa dasar. Nerima aja dia. Ada kawan-kawan kita yang seperti itu ya. Hukum kedua termodinamika ini banyak filosofinya ini dalam kehidupan ya. Ada orang dia berfungsi seperti sink, nerima saja, nggak pernah ngasih. Ya, ada yang fungsinya sebagai sumber aja, dia memberi aja, nggak mau nerima. Ya, dipaksa dia baru mau bisa nerima. Ya, jadi itu dalam kehidupan ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, benda dengan massa termal yang besar, relatif besar, kita sebut sebagai reservoir atau sumber. Ya, nah, ya benda yang ini apa namanya? Ya, secara praktis kumpulan air yang besar seperti laut, danau, dan juga sungai seperti udara dapat dimodelkan secara akurat sebagai thermal energy reservoir karena kapasitas penyimpanan energinya besar sekali. Ya. Nah, kita bicarakan sekarang heat engine. Ya, nanti kita lihat aplikasinya. Heat engine itu apa? Ya, heat engine adalah peralatan yang dapat mengkonversi panas menjadi kerja. Ya, kalau kerja jadi panas banyak mesin, tapi heat engine ini adalah khusus mesin yang dapat mengkonversi panas menjadi kerja. Jadi contoh gambar di atas, ya kalau kita beri kerja, maka akan terjadi energi sistem meningkat dan dia juga bisa melepaskan panas keluar. Tapi sebaliknya, kalau panas kita pindahkan ke air, itu belum tentu ada kerja. Ya, nah, yang bisa bekerja seperti itu kita sebut dengan heat engine. Apa itu heat engine? Ciri-cirinya itu peralatan yang menerima panas dari sumber suhu tinggi, ya. Jadi
peralatan ya. Kemudian yang kedua nih, dapat mengkonversi sebagian dari panas menjadi kerja. Seperti gambar ini. Ya, dari sumber dia turun, dia mengkonversinya sebagian menjadi kerja. Ya. Peralatan menolak atau membuang sisa panas ke sink suhu rendah. Ya, peralatan ini beroperasi dengan siklus. Nah, heat engine itu yang ini. Mendapat sumber energi, pada waktu dia dapat, sebagian jadi kerja, sebagian dibuang. Contoh heat engine, ya, contoh heat engine yang paling sederhana, ya, adalah tubuh kita. Tubuh kita mendapat energi dari makanan yang kita makan. Ya, kita bisa bekerja, bergerak, belajar dan sebagainya. Itu kerja. Tapi ada yang dibuang. Kan sayang sekali ini mesti dibuang ini. Ini sayang nih dibuang. Kan terbuang energinya. Bisa nggak ada yang dibuang? Ternyata di alam ini nggak bisa. Contoh sederhana, tubuh kita tadi heat engine. Bisa nggak kita makan tanpa tidak membuang kotoran, tanpa ke WC? Nggak ada ya, justru sakit. Jadi mesti kita bagi. Baru kita bisa mendapatkan kerja. Ya, kita mesti berbagi baru bisa kita bekerja. Kita mesti berbagi baru kita bisa mendapat manfaat. Nah, ini dalam sekali ya. Di dalam ilmu agama kita disebut hanya sebagai saluran berkat. Ya. Kita hanya tempat numpang. Ya. Kita mesti berbagi kepada orang lain baru kita bisa mendapat manfaat. Bisa manfaatnya itu pahala, bisa manfaatnya yang lain. Ya. Nah, tapi kita mesti bagi. Kalau tidak dibagi, disimpan saja. Nah, disimpan untuk diri kita sendiri, hemat gitu ya, tidak dibagi. Nah, itu pahala tidak dapat, ya, manfaat juga nggak dapat. Ya, contoh nih ya, kalau kita punya uang, ya, kita punya uang 5.000. Kita buat ini ya, satu lembar tambahan di sini. Kalau kita punya uang 5.000, kita beli pempek. Ya, dapat manfaat enggak kita? Dapat enggak kita manfaat nih kalau kita beli pempek 5.000? Dapat kan? Kita kenyang, kita puas, kita bisa bersemangat. Tapi uang 5.000 sekarang sudah tidak ada dari kita, ada di tukang pempek. Ya, tukang pempek beli ikan, ya, beli tepung, beli gula, ya, beli asam, ya, beli buku anaknya, beli baju. Ya, di pasar. Masih uang yang 5.000. Ya, ada enggak manfaat bagi tukang pempek? Ada. Anaknya bisa punya baju, punya buku. Ya, tukang ikan beli lagi 5.000 lagi. Ya, dan belanja lagi, ya.
Nah, ini orang tua kita kerja di sini. Ya, dapat lagi manfaat. Uang yang berputar berapa? Uangnya berapa? Uangnya hanya 5.000, tapi manfaatnya berapa? 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5? 30.000. 30.000. Ini manfaat kan? Uangnya masih tetap 5.000. Coba kalau kita kekep tadi uang 5.000 tuh. Ya, ada enggak manfaat 30.000? Nggak ada. Ya. Nah, ini kalau kawan-kawan kita belajar ilmu ekonomi, konsep produk domestik bruto PDB itu ini. Ya. Kalau konsep ekonomi kita mesti menjalankan ini. Secara agama kita mesti menjalankan berkat yang kita dapat ke orang-orang lain sehingga dia bisa bermanfaat. Manfaatnya banyak. Ya, secara agama 6 kali lipat. Ya. Kalaulah contoh sederhana. Ya, kita nyumbang ke rumah ibadah. Ya kan? Nah, kalau benda yang kita pinjam itu masih bermanfaat bagi orang, pahalanya jalan terus gak? Bagi yang muslim. Jalan kan? Jalan. Nah, ini uang 5.000 kita. Jalan terus. Ya, kalau kita sumbang masjid misalnya, punya uang 5.000 ini, punya enggak kita uangnya lagi? Enggak kan? Oleh pengurus masjid dibelikan misalnya keramik, ya, atap masjid. Ada enggak lagi uangnya? Enggak, pindah. Tapi uangnya masih uang yang kita kan? Masih jalan terus, bermanfaat. Kalau kita lihat ini pahalanya berapa? 30.000 pahalanya. Sebelum sampai lagi ke kita. Ya, jadi hukum kedua termodinamika ini kalau dikembangkan, nah kalian banyak yang ustazah, boleh ini jadi bahan kultum atau jadi bahan apa ya untuk ilustrasi bagaimana caranya hukum kedua termodinamika itu ya bukan hanya untuk mata kuliah saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Ya, ini baru kalau 6, kalau 10, 50.000 manfaatnya. Kalau tadi kita nyumbang ke masjid belanja, ini jalan terus uang itu, manfaatnya, pahalanya berjalan banyak sekali bagi kita. Ya, itu tadi balik ke sini. Ya, itu teori heat engine. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa kita tidak dapat memanfaatkan semua energi yang kita punya. Agar kita bisa dapat manfaat, maka sebagian masih dilewatkan. Kalau kita misalnya tadi ya punya kipas di sini. Ya. Kalau ada angin lewat, kipasnya berputar enggak? Berputar. Tapi kalau bagaimana kalau ada angin enggak ada? Enggak berputar kan? Kalau dia enggak berputar, enggak ada manfaat. Padahal ini anginnya sama nih, lewat aja dia. Dia lewat, kipas berputar. Ya. Nah, kita gitu. Berkat yang kita dapat lewat dari kita, melewati kita aja ini. Tapi kita mendapat berkat dengan kita dapat energi atau kerja dari kipas yang berputar. Ya. Nah, prinsip itu berjalan kalau kita tadi sebut siklus ya. Kalau kita punya boiler ini adalah pembangkit uap, contoh nih ya, contoh uap. Ini ada air, fluida kerjanya air, kita panaskan air ya dengan suatu sumber, bisa batu bara atau apa. Kita beri panas ke boiler. Boilernya akan berubah menjadi uap. Uapnya masuk ke turbin. Ya.
dibuang di sini. Dibuang, dia menghasilkan kerja. Nah, energi yang dibuang ini mesti dibuang ke sink di tempat yang disebut dengan kondensor. Ya, dan dia kembali berbentuk air. Dan dalam bentuk cairan, dia dipompa lagi, masuk lagi ke boiler. Tentu ada pertanyaan, Pak, bisa enggak langsung aja, nggak usah ke sini, dipompa aja langsung masukkan boiler? Ternyata nggak bisa. Secara praktis sudah terbukti tidak bisa. Ya, supaya 100% gitu ya. Nggak bisa. Ya. Jadi sebahagian energi itu mesti buang, putarkan untuk ini. Ya, untuk memberikan manfaat. Ya. Kerja neto adalah kerja keluar, ya, dikurangi kerja yang digunakan untuk energi masuk, ya, ini energi keluar, kerja keluar, netonya adalah kerja keluar dibagi kerja masuk, ya, atau we net out ini Q in dikurangi Q out, panas masuk dikurangi panas keluar, ya. Bisa enggak Pak? W net-nya sama dengan Q saja, Q in saja. Nggak bisa, ya, karena melanggar hukum kedua termuka. Seperti ini, kalau nggak ada yang dilewatkan, nggak ada kerja keluarnya. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan efisiensi. Nah, jadi hukum kedua tadi satu arah ya. Yang kedua, ada yang dibuang. Dan karena ada yang dibuang, maka kita punya efisiensi. Efisiensinya itu kita sebut efisiensi thermal. Ya. Nah, jadi efisiensi ini beda orang, beda mesin, beda ini, ya. Efisiensinya kita beda-beda. Ya. Nah, thermal efisiensi atau energi ini adalah net kerja neto dibagi total heat input, kerja neto dibagi Q in, atau 1 sama Q out per in, di mana kerja neto adalah tadi Q in kurang Q out. Ya. 1 kurang Q out per Q in. Ya. Nah. Ya, atau kita bisa tulis kerja neto adalah QH kurang QL. Ya. Dan efisiensinya adalah kerja neto adalah 1 kurang QH per QL. Ini ya. Nah, tadi ya sudah disinggung. Dapatkah Q out? Q yang dibuang itu kita hemat. Nah, pada pembangkit daya, ya, kondensor adalah alat di mana sejumlah besar polusi termal dibuang ke sungai, danau, atau atmosfer. Dapatkah kita buang saja kondensor dari pembangkit dan menghemat semua polusi termal? Ini ya, ini kita coret aja nih. Bisa nggak? Ya, ternyata tidak bisa. Jawabnya tegas, tidak bisa. Dengan alasannya sederhana saja, bahwa jika tidak ada pembuangan panas di kondensor, siklus menjadi tidak lengkap. Motor bakar misalnya ya, sepeda motor kita misalnya ya, bisa nggak kita hidupkan tanpa ada asap yang dibuang? Nggak bisa. Coba tutup lubang knalpotnya. Lubang knalpot motor itu tutup. Bisa nggak hidup mesinnya? Nggak bisa kan? Nah, jadi itu kalau ditutup melanggar hukum kedua, nggak bisa berjalan siklusnya ya. Siklus heat engine tidak lengkap tanpa pembuangan sebagian panas ke sink dengan suhu rendah.
Ya, setiap heat engine mesti membuang ya sebagai energi dengan memindahkannya ke reservoir rendah agar dapat melengkapi siklus bahkan pada kondisi paling ideal sekalipun. Jadi dapatkan Q out dihemat? Jawabnya tidak. Ya, karena kalau dihemat tidak ada siklus. Ya, dapatkah motor bakar dihemat tanpa ada dibuang ininya? Nggak bisa. Sederhana, motor coba tutup knalpot bisa hidup nggak? Ya, sekarang ini contoh soal. Ya, kita punya di sini ada tungku, sini ada sungai. Ya, panas dipindahkan ke heat engine. Ini heat engine. Ya, dari satu tungku dengan laju 80 megawatt. Jika panas limbahnya ini, limbah energi, panas limbah termalnya dibuang ke sungai terdekat dengan sebesar 50 megawatt, tentukanlah output daya neto dan terefisiensi untuk heat engine ini. Ya, ini 50, 80, ini 50. Ya, ini sekarang jadi permasalahan besar. Ya, permasalahan besar. Kenapa? Karena kalau dibuang ke sungai, sungainya jadi panas. Banyak mikroorganisme, banyak biota di sungai yang mati atau tidak bisa hidup lagi. Jadi sekarang itu disebut polusi termal. Ya, polusi termal. Jadi di beberapa negara sekarang nggak boleh kalau kita punya industri, punya sistem, ya punya heat engine, ini dibuang ke lingkungan, mesti dimanfaatkan. Ya banyak ini, 50 megawatt itu banyak kan, ini 80 dibuang. Ini kenapa? Karena supaya hanya dapat 30 di sini. Ya, Pak bisa nggak dihemat efisiensi? Belum tentu, tapi pengeluarannya ini dapat kita hemat, ya, dapat kita manfaatkan. Ya, ini W neto 30 megawatt. Efisiensinya W neto dibagi ini. Atau 0,37537,5%. Nah, di beberapa negara maju, contohnya di Swedia sekarang, itu berlaku undang-undang mereka, undang-undang lingkungan. Nggak boleh. Jadi kalau mereka punya suatu kawasan industri, di industri itu, kawasan itu ada yang besar, maka mesti ada industri-industri kecil yang mesti dapat memanfaatkan ini. Ya, yang 50 watt ini nggak boleh dibuang langsung, mesti ada tempat pemanfaatannya lagi di sini. Ya, sehingga kita tambahkan satu layar. Ya. Sehingga kalau ini ada 80, 30, ini 50. Ini masih ada lagi energi lah, sistem lain di sini yang mesti memanfaatkan. Ya, jadi contohnya itu ada energi, ya, contohnya itu ada sistem, ada pabrik, ya, dimanfaatkan, ya. Terakhir di sini, ininya ini adalah house. Panas yang terakhir dibuang itu dimasukkan ke greenhouse, ya, khususnya pada musim dingin, sehingga di greenhouse-nya suhunya bisa dikendalikan. Tanamannya waktu itu, ya, saya ada videonya kalau kalian mau nonton, ya. Tanamannya itu tomat,
Contoh, tomatnya jauh menjadi lebih subur dan mendapat energi lebih tinggi, kelembaban udara lebih tinggi ya, seperti di kebun pada waktu kondisi nyata pada musim panas. Ya. Nah, jadi nggak dibuang ke sungai seperti tadi contoh, tapi dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Dan akhirnya ya hasil makanan di sini disuplai lagi ke sini, ke pekerjanya. Ya, jadi dalam satu siklus ya ada industri besar, limbahnya itu dimanfaatkan. Jadi limbah dari satu industri besar masih bisa dimanfaatkan oleh industri kecil. Jadi di negara maju seperti itu, kalau mereka buka kawasan industri, nggak bisa satu aja. Mesti ada pemanfaatan yang lain. Limbah dari satu pabrik menjadi bahan baku untuk pengolahan yang lainnya. Ya, sehingga dampak lingkungan mereka menjadi minimal sekali. Ya, kalian coba cari di ini ya, di Swedia itu ya, kawasan-kawasan industri mereka sudah seperti itu ya, dan Swedia adalah salah satu negara maju. Orang 1 minggu hanya kerja, kalau di kita kerja 5 ke 6 hari kan, kalau mereka enggak, maksimum 4 hari. Normalnya 1 minggu kerjanya 3 hari. Yang lain apa? Yang lain dia memanfaatkan hari-hari itu untuk keluarga, untuk ini kesejahteraan. Orang sekolah juga hanya 4 hari. Ya, anak-anak sekolah SD itu 4 hari. Yang lainnya dengan orang tuanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Swedia dan negara-negara Skandinavia itu sekarang di dunia ini menjadi negara yang paling sejahtera. Ya, yang paling sejahtera di dunia. Ya, karena mereka saking sejahteranya kerja 4 hari, maksudnya 3 hari. 3 ke 4 hari kerja. Ya, yang lainnya leha-leha. Lama enggak hidupnya itu. Ya, nah, itu. Tapi mereka bisa jadi maju. Sekolah 4 hari, anak-anak mereka kalau ikut ujian ini, apa namanya, di dunia termasuk negara yang juara-juara. Nah, di kita pelajaran sama anak-anak pulang ke rumah masih ada PR segala macam, akhirnya tidak bisa sejahtera lagi. Ya, nah itu contoh ya negara di dunia yang ini. Ya negara yang memanfaatkan betul hukum kedua termodinamika. Ya, nah, ini contoh lagi. Ini saya yang satunya Inggris ya. Suatu mesin mobil dengan output daya 65 HP, ya 65 HP, mempunyai thermal efisiensi 24%. Tentukanlah laju konsumsi bahan bakar kendaraan ini jika bahan bakarnya mempunyai nilai panas 19.000 BTU per pound, yaitu 19.000 BTU energi dilepaskan setiap pound BBM-nya dibakar. Jadi tadi kita lihat ya, nah, efisiensi thermal sama dengan W neto dibagi Q in. Ininya 65 ya, ininya 24%. Ya. Nah, jadi kalau itu ditanya berapa Q in dan berapa banyak bahan bakarnya dibakar. Jadi kita lihat Q in sama dengan 65 bagi 0,24. Ya. Nah, kemudian dikonversi ya, faktor konversi 245 BTU per jam
per 1 HP. Ini tadi kan 65 HP ya. Tepatnya 689.270 BTU per jam. Ya. Nah,